Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Jusmidar lewat live streaming. Hari ini tanggal 9 Juni tahun 2022, bertepatan hari Kamis ya, malam Jumat. Halo teman-teman di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Aku menemui kalian semua lewat live streaming 200 hari, dan hari ini kami sudah memasuki hari ke 101. Alhamdulillah, wow. Dan doa dari teman-teman aku semua di seluruh Indonesia, alhamdulillah ya. Aku semoga bisa konsisten sampai ke 200 hari pertama untuk melakukan live streaming. Halo di Indonesia. Teman-teman yang sudah menonton bisa di kolom komentar. Hai guys. Gimana kabarnya pagi hari ini, hari Kamis ya? Teman-teman masih beraktivitas ya, yang ada di kantor masih melakukan aktivitas seperti biasa, yang aktivitas sebagai pekerja juga melakukan masih melakukan hal yang sama ya kan. Tapi pagi hari ini tadi aku dari lantai bawah itu aku ngambil barang guys. Jadi sekalian olahraga gitu menurut aku. Jadi pagi-pagi aku sudah naik tangga itu 5 tingkat, itu angkat-angkat barang. Ini barangnya. Nah ini sebuah minyak goreng. Karena nggak ada minyak goreng, jadi aku harus beli minyak goreng. Dan sudah sampai di rumah, aku tutup pintunya dulu. Dari tempat yang sama, yaitu di Taiwan, saya sebagai pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan, aku menyapa teman-teman melalui live streaming di channel di channel Facebook sekaligus di channel YouTube aku. Halo teman-teman, aku Mbak Jusmidar menyapa kalian sekali lagi untuk sesi yang pertama melakukan live streaming pada tanggal 9. Aku ulangi lagi, sebenarnya tadi aku sudah ngomong ya, tapi nggak apa-apa ya, supaya teman-teman yang lain melihat itu semakin jelas gitu bahwa aku berada di Taiwan ya, melalui channel Facebook dan YouTube Jusmidar CC. Aku menyapa teman-teman untuk melakukan live streaming 200 hari pertama, dan hari ini sudah sampai ke 101 hari pada tanggal 9 Juni tahun 2022 jam 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Tapi di Taiwan jam 8 pagi loh, karena 1 jam lebih awal. Dan aku sambil olahraga angkat barang dari tingkat bawah, karena tempat aku itu apartemen ya guys. Jadi aku kalau mau beli barang ataupun mau kebutuhan barang itu aku harus ke bawah dulu untuk mengambilnya. Tapi tadi kalenderku ini kan sebenarnya kalender kemarin ya. Lipaisan itu hari Rabu. Tanggal 8 ini sebenarnya kalender kemarin. Jadi kita suwek ya guys. Kita sobek, hari ini kan tanggal 9. Nah, kita tukar ke hari 9. Codian lipaisan kemarin hari Selasa. Cindian lipaise hari ini hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Begitu ya guys. Yang sudah menonton bisa di kolom komentar, supaya aku ada temannya jawab-jawab di YouTube maupun di Facebook. Hai teman-teman yang sudah menonton live aku pagi hari ini, kabarnya gimana nih guys? Aku doain untuk semua teman-teman aku dalam kondisi sehat walafiat, sejahtera bersama keluarganya ya, rezekinya berkecukupan, usahanya berjalan dengan lancar, yang melakukan bisnisnya berkembang dengan mulus, lalu berkembang pesat dengan yang diinginkan, dan apa yang diimpikan akan tercapai. Pokoknya doa terbaik untuk seluruh teman-teman semua, amin. Jadi seperti biasa Pak, kalau pagi hari sudah masuk jam 7 seperti ini, aku aktivitas rumah itu sudah selesai guys, karena aku bangun pagi itu awal pagi, karena aku ada kerja juga menjaga pasien. Kita sapa-sapa pasien dulu ya, ayo guys.
sebelum kita live yang kelanjutnya, kita sapa pasien dulu karena tadi aku sempat tinggalkan dia sebentar untuk membeli barang di bawah. Jadi tadi sudah makan kenyang juga, aku pamit ke dia, aku mau beli barang gitu. Kita sapa dulu ya. Nah, itu pasien aku, guys. Di sana 8. Ni hao. 大家好，吃饱了吗？吃饱了，吃什么？豆子，有没有比较好一点？有没有比较好一点？有还有绿茶，哎，会不会动？我要看你动。哎呀，怎么办？那di sana。阿罗阿爸咖啡啦，早安，早安，你好吗？很好，吃饱了，吃早餐了吗？吃饱了，好了好了。Oke, kita sudah sapa-sapa beliau. Aku sudah tanya, kamu sudah sarapan? Sudah makan? Sudah kenyang? Sudah. Aku tanya ke dia, sarapan apa? Dia sarapan bakcang, guys. Karena sudah musim bakcang, jadi beliau juga sarapan bakcang gitu ya, guys. Teman-teman semua, apa kabar pagi hari ini, guys? Dan seperti biasa itu kalau pagi-pagi jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, aku juga lewat live streaming ketemu teman-teman untuk menyapa teman-teman di pagi hari sesi pertama. Hai, ada waktunya untuk istirahat sebentar, guys ya, karena semua sudah selesai istirahat untuk sarapan. Tapi pagi hari ini aku tadi sudah minum suplemen, jadi agak sedikit sudah kenyang ya. Jadi sarapan aku itu biasanya itu jam 10 waktu Taiwan, guys. Karena pagi-pagi begitu bangun pagi itu aku sudah minum suplemen sambil ya hitung-hitung olahraga sih ya. Terus biasanya itu kalau sebenarnya ya olahraga itu kita aktivitas itu sangat berbeda dengan olahraga, karena aktivitas kita itu sambil bekerja, tapi kalau olahraga ya memang kita meluangkan waktu 15 sampai 20 menit untuk kita olahraga gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering mengalami olahraga, bila olahraga pernah nggak teman-teman mengalami badannya itu capek, sering kelelahan ya. Apabila sering kelelahan berat saat berolahraga, itu artinya teman-teman itu mengalami imun tubuhnya ataupun energinya itu berkurang ya kan. Jadi samalah seperti kita ya. Kalau aku itu sih sambil olahraga sambil bekerja, karena aktivitas aku itu kalau kita mau olahraga itu hanya di dalam rumah ya, kita dari dalam rumah saja olahraga seperti itu. Tapi kalau aktivitas aku itu memang hampir-hampir itu setiap hari, satu hari itu hampir nggak ada berhenti ya, nggak ada rehat. Jadi ada juga yang namanya sering lelah, itu memang sudah pasti. Tapi teman-teman, aku tahu bahwa teman-teman juga sama sebenarnya ya. Jadi pernah juga yang mengalami sering lelah berat saat olahraga itu teman-teman. Kalau hal yang seperti itu rata-rata sering dialami teman kita yang lain ya. Terus saat dan setelah olahraga itu juga muncul rasa letih ya, ataupun teman-teman sering ngantuk gitu, olahraga belum selesai ngantuk ataupun mual gitu. Halo teman-teman yang sudah menonton, bisa di kolom komentar, guys. Nah, kenapa bisa gitu? Karena apa? Dilansir dari dilisir ataupun di penelitian ilmuwan para medis, itu kondisi ini disebabkan oleh kekurangan energi karena terdapat dalam makanan yang dikonsumsi itu beberapa jam sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau berolahraga itu sebaiknya itu dianjurkan oleh ilmuwan medis itu jangan makan ya makanan berat ya gitu. Jadi ya pagi-pagi itu bisa mengonsumsi suplemen lah gitu, baru olahraga. Setelah olahraga nanti kita bisa makan ya makanan berat. Seperti aku ya, pagi-pagi aku nggak makan makanan berat, guys.
aku minum suplemen aja dulu, lalu aku aktivitas. Seperti yang aku lab sebelumnya ya, aku pagi pasti minum minuman suplemen dulu. Suplemen itu yang bisa menambah energi gitu, supaya kerja kita nggak capek, supaya kerja kita nggak begitu lelah, supaya kerja aku setiap hari setiap pagi kerja itu nggak begitu letih gitu. Jadi sebelum aktivitas pagi aku utamakan, aku rutin, aku aku kebiasakan itu minum suplemen dulu, baru aku melakukan kerja aktivitas. Nah setelah kerja aktivitas dan sekaligus olahraga seperti ini kan, aku naik turun ke tangga itu kan sama dengan olahraga ya. Nah itu aku lakukan sebelum aku makan makanan padat. Jadi jangan dikira ya teman-teman, aku makan dulu kita baru kerja, bukan. Jadi kalau kita makan dulu makanan padat itu dulu, ya kan, kita lakukan makanan-makanan yang berat itu, kalau kita lakukan kegiatan apa itu akan semakin ngantuk dan lemes gitu loh ya, tubuh kita lemah gitu. Jadi sangat dianjurkan sekali, sebaiknya jangan makan makanan yang berat gitu ya setelah kalau mau melakukan aktivitas ataupun mau olahraga. Jadi kalau makan itu, kalau aku sendiri ya, karena dari pengalaman aku di Taiwan di sini, karena aku kerja berat, jadi aku nggak semestinya makan makanan berat gitu. Jadi bangun pagi aku minum suplemen dulu, baru aku aktivitas. Nah nanti setelah aktivitas kalau aku mau makan itu, aku makan buah terlebih dahulu ya, aku makan buah, ataupun kalau ada pun makan makanan yang ringan seperti roti-roti atau biskuit seperti itu, sambil minum minuman seperti kopi atau seperti itu. Biasanya memang aku lakukan seperti itu, seperti lab-lab yang sebelumnya, karena aku lab sudah 101 hari, jadi banyak sekali yang aku sudah bahas di sebelum sampai ke 101 hari ini. Nah sebelum olahraga, artinya kalau kita melakukan olahraga itu gampang capek, lelah, letih, itu artinya saat itulah muncul yang namanya rasa letih, lelah, capek ataupun rasa mual. Itu gara-gara teman-teman ini justru mau olahraga itu makan makanan yang berat. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dilisir dari ilmuwan kedokteran, memang kondisi ini disebabkan oleh kekurangan energi ya kan, yang didapat dari makanan yang dikonsumsi beberapa jam sebelumnya. Sebelum olahraga itu makan makanan berat tapi tidak mengandungi energi, ataupun kurangnya energi, ataupun kurangnya nutrisi gitu loh. Oleh karena itu makanan yang tidak bernutrisi tidak menyumbang energi bagi tubuh kita, sehingga jika tubuh bergerak sedikit saja tubuh itu langsung lemes gitu. Jadi memang itu benar itu loh, karena kami juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Nah, makanan dan asupan yang bernutrisi itu sangat kita butuhkan gitu. Terus istirahat yang cukup malamnya itu sebelum olahraga, kan biasanya olahraga itu pagi, kira-kira jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, seperti itu kan waktunya kita olahraga. Walaupun kita olahraganya itu kira-kira 15 sampai 20 menit. Seperti itu kan. Kita melakukan aktivitas olahraga tanpa harus bekerja, tanpa harus aktivitas gitu loh. Karena kalau kita olahraga itu ya fokus olahraga, pikiran kita nggak terganggu, otak kita itu nggak bercampur baur dengan yang namanya aktivitas kerja. Tapi kalau aku, karena memang aktivitasku seperti ini ya, jadi ya itu sama sekaligus olahraga. Nah maka sangat aku pentingkan sekali untuk yang menunjang energi aku selalu minum suplemen. Nah itu memang dibutuhkan untuk teman-teman semua. Walaupun teman-teman nggak melakukan aktivitas kerja berat, itu memang dibutuhkan yang namanya istirahat yang cukup, makanan dan asupan yang bernutrisi, dan pemanasan yang memadai. Olahraga itu ya itu tadi 15 sampai 20 menit seperti itu ya teman-teman. Lalu juga penting juga ya, jangan kita abaikan asupan bergizi dan nutrisi untuk tubuh kita. Nah itu memang penting banget ternyata ya guys ya. Dan ini awalnya sih aku nggak mengerti sih apa sih yang untuk menutrisi tubuh kita, untuk kita konsumsi setiap hari. Apabila aktivitas kita itu setiap harinya itu seharian kita bekerja, itu awalnya aku nggak mengerti guys. Gitu loh, awalnya memang saya nggak paham apa sih nutrisi untuk tubuh aku, apa sih nutrisi untuk tubuh manusia itu, sehingga
kita itu nggak gampang capek. Apa sih nutrisi yang harus dibutuhkan gitu. Jadi teman-teman sangat perlu sekali, dan teman-teman sangat perlu diketahui juga lah ya, karena biasanya itu kalau kita makan itu yang penting perut kita kenyang gitu loh, benar ya. Sama aku dulu itu karena sebelum mengerti juga sama, yang penting aku makan perut kenyang, lalu aku beraktivitas. Nah efeknya yaitu tadi terus gampang lelah karena perut sudah kenyang, lalu kita bekerja terus gampang juga terasa seperti mual, mau mutah gitu tapi nggak mutah gitu loh. Nah itu artinya itu memang nutrisi yang dibutuhkan. Terus ngantuk gitu loh, ngantuk, lelah, capek. Nah itu artinya walaupun kita makan kenyang, itu yang hasil yang kita makan itu tadi, nutrisi untuk tubuh kita itu nggak mencukupi gitu loh. Kita sapa-sapa dulu teman-teman kita ya, sebelum kita lanjutkan tentang olahraga dan nutrisi yang cukup untuk tubuh kita. Halo teman-teman di seluruh Indonesia, ada dari Jawa Timur, ada dari Malang ya, ada dari Malang, ada dari Banyuwangi, ada dari Tulung Agung. Halo guys, ada dari Kota Tuban. Halo semua di seluruh Jawa Timur. Ada dari Trenggalek, ada dari Surabaya, ada juga dari Malang juga, tadi aku sudah sebut ya, tapi dia timbul lagi. Halo yang sudah ada di labnya aku, Mbak Jusmidar, bisa di kolom komentar ya guys. Dan mungkin ada teman-teman yang sudah komen tapi belum sempat belum sempat terbaca, nanti aku akan balas di kolom komentar ya, di kolom chat ya. Lalu dari luar pulau ada dari Kalimantan Utara. Hai Kalimantan Utara, apa kabar guys? Yang ada di Kalimantan Utara, yang ada di seluruh Kalimantan. Ada juga dari Kalimantan Timur, ada juga dari Samarinda. Halo Samarinda, gimana kabarnya? Pagi hari ini gimana guys? Sudah sarapan apa belum? Sudah ngopi? Lalu ada dari Pekanbaru, ada dari Kepulauan Riau, ada dari bahkan si api-api, ada dari mana lagi nih? Ada banyak ya teman kita. Ada dari Jakarta lagi, ada dari Bogor, ada dari Jakarta Timur. Hai teman-teman seluruhnya. Aku ucapin untuk teman-teman semua yang belum komentar, bisa di kolom komentar ya, supaya kita sambil menyapa teman-teman semua kita bisa cuap-cuap guys pagi hari ini. Dan seperti biasa, aku sebelum melanjutkan apa materi yang akan aku sampaikan, seperti biasa aku menyapa teman-teman, dan teman-teman jangan lupa ya di komentar, di YouTube-nya di subscribe ya, supaya aku juga bersemangat memberi informasi penting, bersemangat memberi informasi yang bermanfaat, bersemangat memberi input-input untuk kesehatan seluruh teman-teman di seluruh Nusantara, dan supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat, informasi yang penting. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe ataupun di komen ya. Dan aku ucapin juga, pokoknya aku doakan semua teman-teman ya, semua saudara aku, semua yang sudah menonton, aku doain doa terbaik ya gitu. Jadi kita lanjut lagi tentang menjaga imun tubuh kita saat berolahraga dengan bernutrisi yang cukup ya. Nah, apa sih yang kita perlukan saat kita olahraga? Yang penting dan jangan diabaikan asupan bergizi dan nutrisi untuk tubuh kita. Nah, di sini selain itu kita juga, Anda juga, dan teman-teman seluruhnya juga ya, bisa meningkatkan energi tubuh saat berolahraga ataupun saat beraktivitas dengan mengonsumsi yang namanya banyak minum air putih, makan buah yang cukup, makan sayur-sayuran yang tidak mengandungi pestisida, dan bisa memilih sayur-sayuran yang segar, sayuran hijau yang cukup. Halo kakak Nur Mikeling, gimana kabarnya Maros kak? Maros apa kabar? Semoga sehat semua ya. Ya, jadi untuk teman-teman selain itu, kita juga selain menjaga jangan tubuh kita supaya agar tidak cepat lelah pada saat olahraga atau beraktivitas, itu kita perlu ketahui ya. Selain itu kita juga bisa meningkatkan energi atau tubuh kita setelah setiap berolahraga ataupun setiap aktivitas kita harus mencukupi yang namanya minum air putih, makan buah yang cukup,
makan sayur-sayuran hijau yang tidak mengandungi bahan kimia, yang tidak mengandungi pestisida. Ya, teman-teman bisa memilih di sana. Ya kan, ada banyak sekali sayur-sayur, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa sayur sekarang itu banyak sekali semprot dan pestisidanya. Nah, maka teman-teman harus memilih dan meminum air putih yang banyak dalam dalam satu hari itu 12 gelas air putih, ya kan. Terus makan buah yang cukup, makan sayuran yang cukup. Itu juga bisa menunjang tenaga kita, menunjang energi kita pada saat kita berolahraga ataupun pada saat kita melakukan aktivitas kerja. Nah, teman-teman juga bisa menambah tenaga atau bisa menambah yang namanya energi kita selain buah, sayur, selain juga minuman air putih. Teman-teman bisa juga menambah yang namanya suplemen. Ya kan, seperti yang aku minum pagi tadi, yang aku sampaikan dari awal tadi, sebelum kerja, sebelum aktivitas aku minum suplemen. Dan suplemen itu adalah ini, K-Liquid Chlorophyll. Nah, ini andalan banget. Jadi bagi teman yang setiap harinya aktivitasnya padat, kerjanya seharian, lalu sering olahraga, badannya gampang capek sebelum selesai olahraga, itu tenaga ataupun energi kita itu memang berkurang, dan teman-teman perlu mengonsumsi yang namanya suplemen. Halo Mbak Mariaton, oke Kak, jangan lupa klorofilnya Kak. Halo Kak Mariaton, nah bisa diorder Kak. Mbak Mariaton, bisa diorder ya. Nah, itu perlu juga yang namanya menambah energi, suplemen buat tubuh kita. Nah, itu sangat disarankan banget. Dan teman-teman kalau ingin memilih suplemen ataupun ingin memilih untuk menambah energi kita, pilihlah suplemen yang ada manfaatnya. Jadi teman-teman pasti ingin tahu ya manfaat dari klorofil ini. Nah, apa itu klorofil? Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa minuman herbal ini nih, minuman herbal klorofil ini yang diekstrak dari daun alfalfa atau Madecagus sativa, yang sering meningkat yang kita dapatkan, yang bisa meningkatkan kebugaran tubuh kita dan tentunya meningkatkan stamina saat berolahraga maupun saat kita melakukan aktivitas ataupun kerja sehari-hari. Jadi ini terbuat dari daun alfalfa ya. Jadi seperti di Maros itu nggak ada. Seperti di tempatnya Mbak Mariatin itu di Jakarta ataupun di Jawa Tengah itu ini nggak ada ini. Karena ini terbuat dari daun alfalfa yang tumbuhnya di Timur Tengah. Nah, hanya saja sekarang ini dengan adanya online, dengan adanya teman-teman bisa melihat live streaming dari aku, teman-teman bisa didapat dan diorder dari aku. Nah, ini luar biasa banget. Dan kebaikan dari K-Liquid Chlorophyll ini yang sering kita sebut si bapak dari semua tanaman. Ya, jadi teman-teman, kalau yang dari awal tadi harus minum sayuran yang cukup, ya harus makan buah yang cukup, minum air putih yang cukup. Selain itu harus ditunjang yang namanya suplemen kesehatan dari bapak dari semua tanaman, yaitu K-Liquid Chlorophyll ini. Nah, K-Liquid Chlorophyll ini manfaatnya banyak sekali ya, yaitu menyeimbangkan dan menjaga kesehatan tubuh manusia, menyeimbangkan kadar asam dan alkali di dalam tubuh, meningkatkan daya serap nutrisi dan energi. Jadi luar biasa banget ini manfaatnya. Jadi manfaatnya K-Liquid Chlorophyll ini tidak ada duanya dan tidak ada di luaran sana. Dan K-Liquid Chlorophyll ini adalah produk nomor 1 yang sudah menemani seluruh rakyat Indonesia selama 20 tahun. Nah, ini teman-teman pasti sudah paham ya, sudah mengenal. Jadi rata-rata di seluruh Indonesia itu sudah mengenal yang namanya K-Liquid Chlorophyll ini. Jadi K-Liquid Chlorophyll ini ya bisa juga untuk melancarkan BAB, bisa juga untuk melancarkan air seni pada saat teman-teman mengalami masalah emah ataupun lambung. Itu karena yang mengandungi namanya menyeimbangkan kadar asam dan alkali di dalam tubuh. Maka kalau teman-teman mengalami masalah lambung atau mah, itu akan menjadi normal kembali apabila Anda mengonsumsi rutin K-Liquid Chlorophyll ini.
Nah, lalu juga menyeimbangkan dan menjaga kesehatan tubuh. Jadi pada saat kita setiap hari bekerja, ya seharian kita aktivitas, ataupun teman-teman yang sering berolahraga badannya capek, letih, lesu, lelah, sebelum olahraga Anda selesai, Anda sudah capek, itu artinya kekurangan tenaga dan di tubuh Anda itu kekurangan yang namanya oksigen. Nah, maka liquid chlorophyll ini juga mengandungi vitamin K, mengandungi vitamin B kompleks, mengandungi cukup vitamin, jadi sangat bagus sekali untuk menyehatkan tubuh kita tetap bugar sepanjang hari. Ya, meningkatkan daya serap nutrisi dan oksigen. Jadi pada saat meningkatkan daya serap nutrisi dan energi. Jadi pada saat teman-teman kekurangan sayur, tidak suka makan sayur, tidak cukup makan sayur, ya tidak cukup minum air putih, suplemen Kak Liquid Chlorophyll ini dalam satu sloki sudah mencukupi sama dengan 1 kilo sayuran. Wow, luar biasa banget. Jadi ada masalah tetap ada solusi. Jadi kalau teman-teman sudah mengalami masalah, ya kan, mengalami masalah penurunan kesehatannya, sudah mengalami kesehatannya itu menurun, sudah mengalami badannya itu nggak enak, sudah mengalami badannya itu diajak aktivitas tenaganya itu menurun, itu artinya teman-teman perlu yang namanya suplemen vitamin K liquid chlorophyll. Ya, dan ini liquid ya teman-teman, itu bentuknya kental, jadi kita bisa campur dengan air hangat. Kalau Anda minum air pagi, ya kan, itu bisa kita minum kapan saja karena ini herbal, alami, aman, kita konsumsi sampai jangka panjang dan kita bisa konsumsi seluruh keluarga, semua golongan usia. Karena kalau kita mengonsumsi dalam 1 sendok makan saja itu sudah sama dengan 1 kilo sayur-sayuran. Jadi sangat tepat sekali untuk anak-anak, putra-putri Anda, ataupun Anda sendiri, ataupun lansia yang tidak cukup makan sayur, ataupun anak-anak yang tidak suka makan sayur. Ini sangat cocok banget dan bisa dicampurkan dengan air jus, bisa dicampurkan dengan minuman favorit Anda. Mantap, jadi nggak ada efek samping, ya, aman, herbal, alami. Jadi cara mengonsumsinya itu dilarutkan dengan dalam air 250 ml pagi tadi aku sudah minum ya guys. Sebenarnya pagi tadi aku sudah minum. Nah, ini bisa dilarutkan ke dalam air 250 ml, ya kan. Ini satu botol ini setengah liter ataupun 500 ml. Jadi teman-teman bisa dikonsumsi seluruh keluarga kira-kira 2 sampai 3 minggu. Ya, dan cara mengonsumsinya itu gampang ya. Ini ada slokinya. Ini 1 sloki itu setara 1 sendok makan. Setiap hari itu aku sudah live ya teman-teman semua. Jadi teman-teman pasti sudah melihat live aku dari awal sampai ke 101 hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengonsumsi klorofil ini, cara petunjuk pemakaian karena manfaatnya itu sudah luar biasa banget dan teman-teman sudah mengetahui, ya kan teman-teman, banyak sekali yang sudah minum, yang sudah order klorofil ini. Jadi cara penunjuk pemakaiannya itu dalam 1 tutup atau 1 sloki ini dicampur dengan air 250 ml, bisa dikonsumsi 1 hari 3 kali. Itu bagi dewasa. Nah, untuk bagi anak-anak kita bisa kita kasih ke mereka itu 1 sendok teh dicampur dengan sama 250 ml air ataupun diminum bersama minuman favorit anak dan putra-putri Anda. Nah, bagi lansia, kita bisa konsumsi sama ya, 1 hari 3 kali dalam 1 sendok makan dicampur dengan air 250 ml. Ini slokinya seperti ini di Taiwan, tapi di Indonesia itu ada slokinya bagus banget ya di Indonesia. Nah, ini yang berada di Taiwan juga bisa order melalui aku karena sekarang ini klorofil tidak dijual di pasaran dan Anda bisa mendapatkan di distributor yang resmi, ya kan. Aku setiap hari live, jadi untuk teman-teman yang sudah melihat live aku, yang sudah order, ditunggu kedatangannya ya guys, teman-teman semua. Dari untuk yang ibu hamil ataupun ibu menyusui itu bisa dikonsumsi 1 hari 2 ataupun 3 kali, itu dalam 1 sloki juga sama ya aturan pemakaiannya, dan kita bisa konsumsi dalam keadaan perut kosong. Aku pagi-pagi perut masih kosong ya, aku konsumsi klorofil ini lalu aku aktivitas, jadi badan aku bebas capek, ya kan, nggak letih,
nggak lelah karena mengandung energi di dalam ke liquid klorofil ini, yaitu Universe Induced Energy ataupun UIA yang ada di dalam ke liquid klorofil ini. Mantap banget, dan ini sudah ber-BPOM resmi ya teman-teman, tidak perlu khawatir karena sudah melakukan uji klinis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah mendapat Kementerian Kesehatan dari negara Taiwan, jadi aman kita konsumsi. Jadi teman-teman nggak perlu tunggu lagi ya, ayo kita cukupin energi kita dengan mengonsumsi ke liquid klorofil original. Nah, untuk teman-teman yang mau order langsung saja di order di distributor yang resmi, dan aku distributor resmi, teman-teman bisa order dari aku. Dan sekarang di Taiwan ada gratis ongkos kirim, di Indonesia itu juga ada yang namanya banyak sekali promo-promonya. Maka untuk teman-teman yang mau order langsung saja di kolom komentar ataupun di inbox ataupun di WA yang sudah aku cantumkan di bio, ataupun teman-teman bisa kalau mau order mandiri bisa, yaitu dari Kekmat. Nah, Kekmat itu apa sih? Kekmat itu adalah aplikasi yang bisa diinstal lewat Google Play Store HP Anda, yang sudah bisa diinstal dari HP IP Anda dari Google Play Store. Caranya bagaimana? Dicari kolom pencarian Kekmat, lalu timbul gambar burung, langsung saja daftarkan nomor HP Anda yang aktif ya. Nomor HP itu bisa dihubungi lewat manual juga, bisa dihubungi lewat WA juga. Nah, dari Google Play Store sana cari kolom pencarian Kekmat. Kalau sudah timbul gambar burung, lalu Anda daftarkan nomor HP Anda yang aktif, nama Anda, jenis kelamin Anda, lalu masukkan kode referral kembar 111957 ataupun Safka 02. Selesai deh, Anda sudah memiliki aplikasi Kekmat dan bisa COD suplemen untuk kesehatan Anda sekeluarga yang original, yaitu Kak Liquid Klorofil ini salah satunya, dan Anda bisa COD. Bahkan kabar gembira, kabar menarik, di aplikasi Kekmat Anda bisa konsultasi dokter lewat fitur MyDoc. Luar biasa banget. Jadi di Kekmat sudah komplit ya. Terus lagi kalau Anda ingin konsultasi dokter lewat Kekmat yang sudah Anda download di HP Anda bisa memilih dokter di sana karena ada dokter spesialis, bahkan ada dokter umum, dan Anda bisa juga setiap hari akan mendapatkan upgrade apa yang Anda keluhkan, apa yang Anda alami tentang kesehatan Anda, apa yang Anda alami tentang penurunan kesehatan Anda akan terlihat, dan Anda akan bisa konsultasi bertanya langsung lewat fitur MyDoc di dalam aplikasi Kekmat. Jadi luar biasa banget. Jadi Anda tidak perlu keluar rumah, hanya dari HP Anda bisa langsung konsultasi dokter, Anda bisa langsung mendapatkan produk berkualitas dan original, yaitu kayak liquid klorofil ini, dan Anda bisa COD. Luar biasa banget. Dan di Indonesia itu harganya Kak Liquid Klorofil ini di wilayah Pulau Jawa itu harganya 180.000, kalau di luar Pulau Jawa itu harganya 189.000, dan untuk di Taiwan harganya 800, lalu ada biaya kirim kira-kira 150 NT, kira-kira 950 NT. Ini untuk di Taiwan itu sudah 950 NT, itu sudah gratis ongkos kirim seluruh Taiwan. Jadi untuk yang ingin mendapatkan original, ada garansinya, ada jaminan original, teman-teman bisa dihubungi ke distributor yang resmi, dan aku distributor resmi. Ayo kita mendapatkan yang original saja, yaitu lewat distributor yang resmi dan lewat Kekmat. Jadi seperti itu ocehan kita pada pagi hari ya guys. Ini sebenarnya masih sih, karena aku pagi tadi sudah minum, jadi kita tutup lagi. Setiap hari teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa aku juga minum. Di sini ada banyak ya, ada lagi di kardus, nanti kita akan buka ya. Nanti kita akan sama-sama buka. Dan untuk teman-teman yang sudah menemani live aku pada pagi hari ini, terima kasih yang sudah order Kak Liquid Klorofil ini. Ditunggu kedatangannya ya kan. Dan aku ucapin untuk teman-teman semua saja yang sudah menonton live aku dari awal sampai akhir, aku doain selam sehat
dan yang sudah menemani dan sudah setiap hari menonton live aku dari awal sampai saat ini. Yuk ikuti terus supaya mendapat informasi yang bermanfaat untuk seluruh keluarga Anda tentang kesehatan dari Jusmidar. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akhiri dulu. Sebelum aku undur diri, aku ucapin seluruh teman-teman dalam kondisi sehat, berbahagia bersama keluarga, sejahtera dan berkecukupan, dan akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ketemu lagi pada sesi live yang berikutnya bersama Jusmidar JJ lewat channel Facebook maupun YouTube. Oke teman-teman, terima kasih ya sekali lagi. Salam sehat aku ucapkan. Bye bye.